Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 7, Sarifah Aminah Bupakar, dengan fasilitator Pak Ferdi Anapukai dan pengajar praktik Darmayanti Kamil. Video kali ini terkait dengan demonstrasi konseptual modul 1.1a pendidikan yang berpihak pada murid. Tiga konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ingarso Sungkolodo. Guru pendidik harus menjadi figur keteladanan, contoh, dan panutan kepada siswa dan orang-orang di sekeliling. Ingmadio Mangungkarsa, di tengah kesibukan sebagai pendidik dan pengajar, mampu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat anak. Tuturi Handayani memberi dorongan, mengarahkan anak didiknya agar mampu mengimplementasi hal-hal baik. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, sebagai guru mampu menjadi seorang yang mampu menuntun siswanya, kemudian mampu menggali potensi siswa melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya selalu mengibaratkan pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian pembelajaran terpusat kepada siswa, mengembangkan budi pekerti, selalu berharap pada anak. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, sebagai guru mampu menjadi seorang yang mampu menuntun siswa. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pertama, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran sendiri adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau manfaat yang berfaedah untuk kecakapan hidup seorang anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluasnya. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran bukan saja untuk menyiapkan anak untuk mendapat nilai yang tinggi atau peringkat kelas, namun menyiapkan anak untuk kesiapannya dalam menghadapi hidup dalam bermasyarakat dan berdaya guna. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Bagian dari pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Maka manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, potensi dirinya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri, kekuatan dan menjadikan kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakapan mengatur hidup dengan tanpa terperintah oleh
Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Bagian dari pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Maka manusia merdeka adalah manusia yang hidup layak atau matinya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, potensi diri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri, kekuatan dan menjadikan Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku bukan dasar hidup yang tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak petani atau pak tukang kebun di lahan yang luas. Dalam menuntun siswa, proses mengajar siswa diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, maka siswa secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan siswa lain. Maka tuntutan seorang guru mampu mengelola dan mampu memanage dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupan seperti demikian hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karya, dan karya. Maka siswa dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik dan kekuatan dirinya serta mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial sehingga siswa merasa hidupnya tidak sempit. Udah Bu.